Halo semuanya, kembali lagi di Setup and Solve. Bersama saya, Randy, Business Engineer Produk Rujiri dari Wahana Piranti Teknologi. Pernah nggak sih kalian desain jaringan untuk sebuah gedung, tapi bingung untuk nentuin berapa total akses point yang dibutuhkan, di mana titik-titik penempatan akses point yang ideal, dan tipe-tipe apa aja yang harus digunakan untuk solusi tersebut? Nah, masalah kayak gini sering banget bikin pusing, tapi tenang, sekarang ada solusinya. Ruiji punya tools yang bernama AI Heatmaps. Yang paling menarik, tools ini gratis alias free. Jadi, kalian nggak perlu keluarin biaya puluhan juta buat beli software pihak ketiga. Dengan AI Heatmaps, kalian bisa simulasi jaringan sesuai kebutuhan gedung, tentukan jumlah dan posisi access point secara otomatis, pilih tipe access point yang paling pas untuk setiap lantai. Semua bisa dilakukan dengan cepat, praktis, dan tanpa ribet. Yuk, di video kali ini, kita langsung coba simulasi desain jaringan pakai AI Heatmaps Ruiji. Siap-siap, lihat bagaimana teknologi ini bikin kerjaan kita jauh lebih mudah dan efisien. Oke, kita lihat. Yang pertama, kita login terlebih dahulu di Ruiji Cloud. Selanjutnya, kita masuk ke tools AI Heatmap dari Ruiji Cloud. Di sini, teman-teman akan diberikan pilihan. Yang pertama ada produk BOM, AI Heatmaps, dan Bridge Heatmap. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Sekarang kita ingin coba menggunakan tools AI Heatmaps. Klik tools AI Heatmaps-nya. Pertama, kita kasih namanya terlebih dahulu untuk project AI Heatmaps ini. Contohnya Office ya. Office Heatmaps. Skenario-nya kita sesuaikan, contohnya skenario-nya untuk Office, lalu kita klik OK. Setelahnya, kita perlu upload floor plan. Floor plan ini dapat berupa picture, dapat berupa PDF, atau dapat berupa DWG file. Kita coba upload di sini file picture. Nah, di sini saya akan coba upload file picture untuk floor 1. Nah, di sini kita kasih namanya floor 1. Kita klik OK. Nah, pertama sekali kita perlu menentukan skala dari picture-nya terlebih dahulu. Nah, di sini contohnya kita bikin skala 1 meter untuk ukuran pintu. Kita klik OK. Nah, di sini AI dari Ruiji, AI Heatmap akan secara otomatis generate obstacle dari setiap desainnya. Nah, di sini teman-teman lihat, kita tidak perlu menambahkan obstacle secara manual. Contohnya dinding ataupun kaca ataupun beton gitu ya akan ditentukan secara otomatis oleh AI. Jadi kita tidak akan menghabiskan waktu di sini. Selanjutnya, kita bisa menempatkan access point pada project AI Heatmap ini dengan klik pertama menu Place Device. Kita place device manually. Nah, di sini di place device manually kita bisa memilih tipe access point yang kita prefer untuk kita gunakan. Contoh di sini saya ingin menggunakan RAP 2260G untuk di meeting room. Contohnya seperti ini. Ya. Untuk menambahkan di ruangan lain, kita tinggal klik aja teman-teman, klik lagi di ruangan yang lain jika kita ingin menggunakan tipe access point yang sama. Contoh di sini, teman-teman bisa lihat secara langsung real simulasinya seperti apa. Contohnya di sini kita tambahkan access point lagi. Di sini kita tambahkan. Nah. Oke, kita sudah menambahkan access point di desain. Kita juga bisa memilih untuk menampilkan tipe access point yang sudah kita gunakan. Kita klik set. Di sini teman-teman klik device model. Oke, selanjutnya bukan cuma access point yang bisa kita tempatkan di sisi desain AI Heatmap kita juga bisa melakukan desain cablingnya secara langsung. Pertama, di desain ini, solusi ini tentu kita membutuhkan sebuah switch PoE untuk powering access point-nya. Kita klik lagi place device, kita tambahkan switch PoE. Di sini kita tinggal pilih kategorinya apa. Contohnya di sini kita pilih switch, kita pilih PoE.
Nah, di sini teman-teman akan ditampilkan semua switch PoE yang support untuk access point ini. Contoh di sini kita menggunakan NBS 3200 series. Kita klik dan kita pilih di mana penempatan switch ini akan kita tempatkan seperti itu. Contohnya di ruangan ini. Setelah switch, kita juga butuh router di sini. Kita pilih juga flash device manually. Kita pilih juga di sini router. Di sini kita pilih router yang sesuai. Contohnya kita menggunakan EG 310GHE di sini. Setelahnya, kita bisa desain cablingnya dengan AI heatmap ini. Kita bisa desain cabling itu secara otomatis ataupun manual. Di sini saya akan contohkan desain cablingnya secara otomatis. Jika dalam ketentuan arsitektur teman-teman tidak perlu harus menggunakan jalur yang spesifik ya untuk cablingnya. Contohnya di sini kita klik menu cabling, lalu kita pilih AI Assistant Draw. Nah di sini kita klik Start Cabling. Nah di sini maka AI akan membantu kita desain cablingnya secara otomatis. Jadi pekerjaan teman-teman akan jauh lebih cepat dengan menggunakan fitur ini. Nah teman-teman lihat. Nah cablingnya ditambahkan secara otomatis oleh AI, kita tidak perlu melakukan apapun. Kita tunggu. Ini dalam case kita mendesain solusi untuk satu lantai. Jika kita ingin menambahkan lantai yang lain, kita tinggal menambahkan floor-nya di sini ya, teman-teman. Nah, setelah desain oleh AI, kita apply terlebih dahulu, apply. Nah, desainnya sudah selesai. Selanjutnya kita coba tambahkan untuk lantai yang lain. Di sini kita bisa menambahkan lantai yang lain. Di sini contohnya kita menambahkan untuk lantai 2. Caranya tentunya sama. Pertama kita kasih penamaan untuk lantai yang terlebih dahulu. Floor 2. Nah, di sini kita pilih skalanya juga, tentukan skalanya. Contoh, untuk pintu ini biasanya 1 meter. Oke. AI juga akan otomatis generate dari obstacle-nya, dinding-dindingnya ditentukan secara otomatis oleh AI. Kita menunggu, tidak terlalu lama, otomatis obstacle-nya akan dibentuk oleh AI. Nah, sudah selesai. Kita flash device kembali. Kita pilih tipe access point-nya yang sama gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihat simulasinya secara real time di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Oke. Ini kalau teman-teman pengen menentukan tipe access point yang spesifik untuk di masing-masing area. Sama, kita juga menampilkan device modelnya. Nah, ini tipe access point-nya. Selanjutnya kita desain juga cablingnya dengan menggunakan switch terlebih dahulu. Kita pilih juga switch PoE-nya. Di sini, kita pilih switch. PoE. Nah, kita pilih switch-nya. Kita tempatkan switch-nya di tempat yang sesuai di sini. Nah, kita juga bisa desain cablingnya untuk lantai 2 ini. Kita pilih AI Assistant Draw, Start Cabling. Nah, kita menunggu sesaat hingga cablingnya terbentuk otomatis oleh AI. Nah, ini tahapan-tahapan untuk kita melakukan desain dengan AI heatmap secara sangat praktis dan gampang. Bahkan kita tidak membutuhkan waktu lebih dari 5 menit untuk desain AI heatmap ini. Nah, kita klik apply. Setelah desain teman-teman selesai, teman-teman bisa ekspor desain ini dalam bentuk Excel, Word, ataupun PDF. Nah, teman-teman bisa klik di sini ekspor. Nah, setelah itu teman-teman bisa di sini, kita menunggu. Teman-teman bisa pilih ekspor dokumennya dalam bentuk Excel, PDF, atau Word. Contohnya di sini saya akan pilih ekspor dokumennya dalam bentuk Word. Nah, di sini bentuk Word, kita menunggu proses ekspornya. Ini tidak akan berlangsung lama, teman-teman. Tidak akan sampai biasanya lebih dari 3 menit, tergantung nanti seberapa banyak floor yang akan teman-teman tambahkan. Di sini menunggu. Gitu ya. Setelah kita berhasil ekspor dari desain ini ke Word, teman-teman akan bisa download dan teman-teman bisa menggunakan dokumen ini untuk sebagai proposal dokumen ke sesi user. Sehingga teman-teman dalam melakukan desain proposal akan jauh lebih cepat gitu ya dengan fitur AI heatmap ini. Jadi tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk desain dari sisi proposal ke user. Oke teman-teman, kita sudah berhasil
generate dari AI Heatmap desainnya dari Ruji Cloud. Nah, teman-teman sudah bisa lihat di sini, ini desain AI Heatmap-nya. Di sini sudah lengkap semua. Teman-teman tidak perlu lagi untuk desain BOQ-nya secara manual, sudah dibantu oleh Heatmap juga sesuai dengan perangkat-perangkat yang teman-teman tambahkan pada desain. Selanjutnya, topologinya juga akan didesain secara otomatis oleh AI Heatmaps. Jadi teman-teman tidak perlu lagi desain topologinya. Di sini teman-teman lihat. Dan di sini teman-teman bisa lihat juga placement AP-nya, penempatan masing-masing AP-nya di mana. Ini untuk reference dari sisi mungkin tim ini ya, pengerjaan instalasi. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat distribusi dari masing-masing radio access point-nya. Contohnya di sini 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, dan juga sekaligus dengan cabling desainnya. Cabling desain ini dibutuhkan juga untuk tim teknis untuk melakukan penarikan instalasi dari kabel. Penarikan kabel ini bisa teman-teman desain secara otomatis dari AI Heatmaps atau desain manual menyesuaikan dengan struktur dari infrastrukturnya dari gedungnya sendiri. Mungkin mengikuti kabel tray dan lain-lain, seperti itu juga teman bisa sesuaikan secara manual. Nah, sama seperti ini, lantai 1 dan lantai 2-nya sudah selesai kita desain. Teman-teman, tinggal teman-teman ganti company name-nya gitu ya, contact person dan phone-nya untuk teman-teman rilis ke usernya masing-masing. Jadi segampang itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu dia sesi setup and solve kita kali ini. Semoga insight yang kita bahas bisa bikin desain jaringan kalian jadi lebih gampang dan tentunya lebih efisien. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar networking dan teknologi. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Tetap semangat belajar dan eksplorasi teknologi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Stay connected, stay inspired.